Welcome back to Basa Basi Berguna. Asik. Oke Mas Roman. Ya, gimana? Ya, ketemu berarti kita ketemu di episode pertama ya? Pertama. Asik. Kemarin kan, kok pertama bukan kemarin udah ada? Gimana tuh? Lah, kan kemarin kita baru perkenalan. Bener banget. Kemarin kita baru perkenalan. Jadi sekarang mulai masuk ke intinya. Asik. Inti. Yuk. Nah, Mas Roman. Ya, gimana? Episode pertama nih. Iya dong. Mau bahas apa? Bahas kelulusan lah. Kelulusan. Iya. Habis lulus nih. Iya dong, kelulusan. Kita juga baru lulus. Ya, kan nilaiku juga Baik. Tinggi. enggak. Biasa aja. Kenapa diomongin? Ya kan, biar pada terkesima. Padahal ya Biasa aja. biasa aja. Terus mau gimana nih tentang kelulusan? Apa yang mau dibahas? Gimana alurnya? Oke. Mungkin kita akan bahas tentang pengalamanku aja sih, pengalamanku sama mungkin pengalamannya Mas Dodi. Aku. Iya, kalau dia mau. Tapi yang jelas kan biasa kita akan bahas tentang pengalaman saya tentang kelulusan kemarin. Gitu sih. Enak. Enak nggak enak ya? Gimana ya ngomongnya? Kalau untuk yang waktu wisudanya cukup oke lah, bagus, dan kebetulan kan wisuda kemarin di tempat kita berada di mana sih kemarin? Di Sportorium. Sportorium ya. Sportorium UMJ. Sportorium UMY itu banyak yang datang dan termasuk mewah lah, tapi ya nggak mewah banget, tapi sekedar terkenang di otak gitu sih menurut saya. Dan menurut saya kalau kalian emang, menurut saya loh, untuk wisuda di SMA itu nggak usah terlalu bagus-bagus banget, tapi usahain yang terbaik gitu. Tapi nggak usah yang bagus-bagus dan nggak usah yang mahal-mahal, yang terbaik pokoknya menurut saya gitu. Jadi kalian nggak terlalu keluarin uang untuk sesuatu yang menurut saya di kuliah kalian masih ada wisuda juga gitu loh, menurut saya gitu sih. Tapi balik lagi, semua kan tergantung kalian juga mau milih bagaimana, kan terserah kalian juga gitu sih. Kalau kemarin sih punya aku mewah ya, cukup mewah, bagus gitu sih. Oke. Nah, kan berarti udah lulus nih. Ya udah lulus dong pasti. Abis ini tuh mau ngapain Bang? Oke, kalau saya mungkin cerita dikit-dikit ya, nggak usah cerita dikit sih, karena emang hitungannya kan ini pengalaman saya, berarti saya harus nyeritain dong. Oke, jadi kalau saya sendiri setelah lulus kemarin, saya full di rumah untuk belajar sama ya refreshing dikit di rumah gitu. Loh, kenapa belajar gitu ya? Pasti pada tanya, bukannya harus rampung yo sekolah ya? Tapi kan balik lagi, kenapa kok saya belajar? Karena ini saya mau lanjut ke kuliah, jadi saya pastikan kalau harus bisa masuk. Jadi saya belajar mempersiapkan diri untuk UTBK. Jadi tapi jangan terus berarti forsir dong, kan berapa, berarti cuma ada beberapa hari setelah itu ujian ya. Tapi kita nggak forsir juga, secukupnya, karena kemarin nyoba forsir malah saya stres dan ya adalah keinginan untuk berhenti, menyerah dan lain-lain. Nah, buat teman-teman nih, noted, dia harus di note, kalau mau belajar jangan terlalu diforsir, stres nanti malah nggak maksimal. Jadi kalau emang mau belajar secukupnya aja gitu sih Mas. Berarti Mas Rahmani mau kuliah ya? Iya, mau kuliah. Nah, Mas Rahman, kan sebelum masuk kuliah nih, Nah, kita ada waktu beberapa bulan kan yang longgar, kosong, nggak ada apa-apa gitu, cuman guling-guling di kasur. Nah, menurut Mas Rahman, lebih baik buat apa aja sih yang bisa dilakuin buat ngisi waktu luang kita di sebelum masuk kuliah? Oke, kalau saran saya yang pertama adalah mempersiapkan diri secara mental, kesehatan, terus kesehatan nggak cuma jasmani aja ya, sama itu mental tadi. Terus yang jelas materi
Ya kalian nggak mungkin dong kalian kuliah nggak tahu apa-apa kan. Ya. Jadi ya kalian persiapkan itu yang pertama. Yang kedua, kalian bisa cari kegiatan positif seperti olahraga. Terus bagi kalian yang gemuk atau mungkin bagi kalian yang kurang sehat, coba maksimalin diri kalian untuk olahraga dan jaga kesehatan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalian coba cari apa namanya, bisnis atau bangun bisnis, atau ya pokoknya kalian itu cari hal-hal positif yang memang bisa menguntungkan kalian, nggak yang cuma tidur terus gelundang-gelundung itu nih ya. Cari kegiatan positif. Kalau menurut saya yang ketiga ini yang paling bagus. Karena apa? Buat bisnis atau bikin sesuatu itu membuat kalian tambah pengalaman. Jadi kalau misal pengalamannya tambah, kedepannya kita paham gimana cara memanage diri kita sendiri untuk jadi lebih baik gitu. Terus nggak cuma jadi lebih baik, dan kita jadi tahu, oh permasalahan ini kita harus menyelesaikan dengan cara ini gitu. Kalau saya sih gitu dari pandangan saya. Dan yang ketiga berarti ya. Nah yang keempat adalah, bukan berarti terus kalian nggak boleh main. Oke, bukan berarti kalian nggak boleh main. Siapkanlah hari, misal dalam sebulan kan ada 30 hari nih. Nah, ya paling kalian ambil 20 hari untuk kalian fokus upgrade diri. Ya, terus sisanya 10 hari itu untuk kalian main atau untuk kalian refreshing. Jadi jangan terlalu dipaksa untuk upgrade diri. Karena balik lagi kayak yang saya ucapkan di awal tadi, kalau sesuatu kita lebih atau kita paksakan, kita forsir, itu malah kita jadi capek, pusing, stres, dan mungkin kita jadi nggak ada mood untuk bergerak kembali. Itu sih. Nah, Mas Roman, Ya. tentang upgrade diri nih, Mas. Ah. Dari Mas Roman sendiri nih, tolong dong spillin upgrade diri dari Mas Roman biar teman-teman pada tahu Mas Roman tuh ngapain aja. Oke, berarti saya sendiri ya? Iya, Oke. dari Mas Roman. Tadi kan kita udah spill tentang kegiatan yang bermanfaat atau ya tips-tips untuk menjalani hari-hari setelah kelulusan. Nah, ini mungkin kita akan spill tentang tips-tips upgrading diri selama kelulusan juga. Asik. Yang pertama. Terlalu lebay. Oke. Oh, lebay. Ya, nggak usah. Ini aja. Yang pertama adalah olahraga. Olahraga itu penting banget. Mau kalian sekurs apa atau segemuk apa kalian, kalau kalian olahraga, pikiran kalian tuh tenang. Yang mana nanti dari yang kalian gemuk atau kurus itu bisa jadi lebih baik dan lebih sehat yang jelas. Dan selama kalian olahraga, kalian tuh nggak gampang kena stres. Ini banyak orang kena stres karena jarang banget olahraga gitu. Yang kedua adalah catat dan pelajari orang-orang yang menurut kalian itu lebih dewasa dan lebih memahami apa yang dipelajari mereka selama hidup. Jadi misal gimana, orang bisnis, kamu pengen bisnis juga, nah kamu cari orang atau ya pengusaha yang udah gede, terus di situ pelajari dan catat mereka. Misal mereka ini gini, catat dan pelajari. Gitu sih yang kedua. Yang ketiga adalah kalian harus mempelajari hal baru. Nggak cuma catat, nggak cuma olahraga, tapi kalian harus mempelajari hal baru. Kayak saya ini mempelajari hal bagian public speaking. Jadi kan ya butuh keberanian juga lah untuk berdiri di sini tuh. Butuh mental juga dan lain-lain gitu. Public speaking itu penting. Jadi di sini saya juga upgrade diri dan upgrading skill public speaking saya agar bisa diterima sama semua orang. Gitu sih. Nah, itu 3 tips dari saya. Jadi kalau tanya ada lagi nggak? Ada. Cuma lebih ke pribadi sih.
Jadi kalian gimana manfaatin kalian sendiri, diri kalian sendiri dan pemikiran kalian sendiri. Nah, yang paling jelas itu adalah 3 itu kalian harus terapin kalau emang kalian mau upgrading diri. Gitu. Oke, makasih Mas Roman atas spillannya ya. Jadi mungkin itu adalah tips and tricks dari kita semua. Untuk kedepannya kita akan membahas hal-hal viral dimanapun itu ya. Contohnya di IG, Di YouTube, di TikTok, di Twitter. Yang paling banyak kan di Twitter sebenarnya. Tapi viral teratas itu. Kita akan ulik semuanya. Misal kalian ada nih penasaran sama ini kasus viral ini, asik. Komenin aja di bawah ini. Komen di bawah, oke? Nanti kita akan Ulik dan bahas, asik. Mungkin sekian dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, and share. dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya. Sekian dari kita. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Ada sebuah quotes buat teman-teman semuanya sebelum diakhiri, oke? Cuaks. Bukan. Oke, hidup itu kayak air aja, tapi jangan lupa untuk pegang kendali. Maksudnya gimana tuh? Tahu nggak? Maksudnya adalah ya kalian hidup sesuai alur, tapi jangan lupa kalian punya pemikiran dituangkan dalam mengikuti alur tersebut, gitu. Jadi nggak kalian terus aku mau ikut alur aja, lontang-luntung, jangan. Nggak asik itu, hidup yang membosankan. Benar, jadi kita ikuti alur, memang alur yang diberi Tuhan, tapi kita juga harus berusaha jadi lebih baik ke depannya, gitu sih. Jadi mohon maaf bila kita ada kesalahan kata, karena kita hanya manusia. Sekian dan selamat malam. Dadah.